Shalom adik-adik. Wah, kayaknya biar lebih semangat lagi kita mau sapa adik-adik yang ada di rumah nih. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Yeay. Yuk, Kak Lois mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri karena kita mau memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu hari ini dengan pujian Hai Dunia Gembiralah karena kita mau menyambut Sang Raja yaitu Tuhan Yesus. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Yeay. Pujian tadi mengisahkan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang. Jadi kita mau bersorak-sorai dan sebelum kita mau bersorak-sorai lagi, kita mau berdoa dulu. Ya, kita mau berdoa dulu. Silakan adik-adik semuanya duduk. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kepala tunduk. Mari kita duduk dengan tenang. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh memulai sekolah minggu. Tuhan Yesus berikan kami semangat dan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, yuk Kak Lois mau ajak berdiri lagi, yuk berdiri lagi, kita mau berdiri lagi. Nah, kita mau sama-sama ucapkan yel-yel kita mau sambil gerak ya. Kita mau cek dulu, ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oi, oi. Sukacita, 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 oi, oi. Yeay! Wah, pasti yang ada di rumah sangat semangat sekali. Kita mau sama-sama terbang nih, kita mau sama-sama terbang ya. Kita mau sama-sama terbang. Katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan.
janjimu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Coba nih berhenti dulu, stop dulu ya. Karena kita mau semakin terbang lebih tinggi lagi. Dari pendek terus kita ke tinggi. Oke, kita mau sama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi di awan, semakin tinggi bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, kalau bisa jinjit ya, menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita mau terbang lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeay, karena kita sudah terbang tinggi, ya karena kita sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mau ingat kalau Tuhan Yesus itu adalah pohon dan kita adalah ranting-rantingnya, kita adalah carang-carangnya Tuhan. Mari kita mau pujikan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kita
kalau Tuhan Yesus itu adalah pokok yang sangat kuat, sehingga kita anak-anaknya pasti juga diberi kekuatan oleh Tuhan. Sehingga adik-adik di rumah ya pasti diberi kekuatan oleh Tuhan. Oke, karena kita sudah diberi kekuatan, itu semua karena kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama sambil sikap tegak ya. Kita mau mengucapkan hukum kasih ya. Hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua, wah kita pasti akan merasakan kasih-Nya ya. Meskipun ada di rumah, meskipun kita belum bisa sekolah, meskipun belum bisa ketemu di sekolah minggu, tetapi kasih-Nya selalu nyata, memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita semua. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Nah, kita mau memberikan persembahan. Untuk persembahan karena belum boleh kita untuk bertemu, sehingga persembahan itu dikasihkan di orang tua, boleh dititipkan ke orang tua untuk diberikan di gereja. Ada kantong persembahan sekolah minggu. Nah, bisa dimasukkan di dalam kotak persembahan sekolah minggu. Oke? Untuk persembahan mari kita pujikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita mau berdoa. Doa yang akan dibawakan oleh Kak Dila. Oke, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu hingga saat ini. Seminggu ini Engkau telah memberkati kami hingga saat ini. Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami bisa menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu saja dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati kami, Engkau memberkati telinga kami, supaya apa yang disampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Dipersilakan untuk adik-adik duduk kembali. Mari kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, karena kasih-Nya menjadikan kita untuk menjadi saksi. Kita mau menjadi saksi terang kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus akan hadir. Dan Tuhan Yesus akan kita sambut kehadirannya pada hari Natal. Ya,
Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, pasti adik-adik sudah penasaran nih firman Tuhan hari ini apa ya? Nah, kita mau sama-sama pujikan supaya kita mendapat tuntunan dari Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Mari kita mau pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Joko. Mari kita mau panggil dulu ya Pak Joko ya. Oke, kita panggil dulu ya Kak ya. 1, 2, 3. Pak Joko. Belum keluar nih, belum keluar. Lagi ya. 1, 2, 3. Pak Joko. Shalom, terima kasih teman-teman semuanya. Wah, puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali di dalam persekutuan, di dalam sekolah minggu bersama saudara-saudara kita yang lain. Di tengah-tengah segala kesibukan dan pandemi yang masih belum surut juga adik-adik semuanya, kita tetap semangat. Di bulan ini adalah bulan di mana kita sedang menunggu hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, hari Natal. Ya adik-adik, di belakang Mas Joko sudah ada pohon Natal yang menghiasi gereja kita. Yuk kiranya kita semuanya juga tetap bersemangat di dalam keseharian kita. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Maha besar ya Allah, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami bersama-sama dengan teman-teman kami semuanya datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwasanya Allah senantiasa memberkati kami, melindungi kami dan menuntun kami dari segala mara bahaya Engkau menjauhkannya. Sehingga setiap kami saat ini Tuhan
boleh mengucap syukur karena damai sejahtera-Mu melimpah atas hidup kami. Dan tiba waktunya di dalam ibadah ini Tuhan, kami berdiam diri, menyendengkan telinga kami, membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan seluruh kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, shalom. Sekali lagi shalom, semangat. Yuk, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diberikan satu tema, yaitu jadilah saksi terang kasih Tuhan. Jadilah saksi terang kasih Tuhan. Yuk, adik-adik yang membawa Alkitab, baik Alkitab elektronik maupun Alkitab buku, mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 8. Masuk bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus beri kesaksian tentang terang itu. Puji nama Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan pada saat ini menceritakan tentang seorang Yohanes. Seorang Yohanes Pembaptis. Seorang Yohanes yang dilahirkan terlebih dahulu sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, kelahiran Yohanes ini tentunya adik-adik punya tujuan. Punya sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Yaitu apa adik-adik? Ya, Yohanes harus meluruskan jalan bagi Tuhan. Adik-adik masih ingat gak? Ada yang suka lagunya Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Langsung masuk ke ref. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, dari lagu Jangan Lelah ini kita masuk refrennya, ratakan tanah yang bergelombang. Itu menggambarkan tentang hati kita yang bergelombang. Bergelombang ini adik-adik mungkin gelombang ini kan bisa naik, bisa turun, artinya tentang kekhawatiran. Nah, harus diratakan supaya apa? Firman Tuhan bisa kita dengarkan. Jadi hati kita yang penuh dengan kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis meluruskan jalan bagi Tuhan. Adik-adik pernah tidak melihat pejabat yang mau datang ke sebuah kota, mungkin kota Solo. Apa yang dilakukan adik-adik? Pasti akan terdengar sirine bapak-bapak polisi yang mengamankan jalan supaya jalan itu menjadi sepi dan lancar. Nah, supaya apa? Supaya sang pejabat ini dapat melakukan tugas dinasnya dengan tepat waktu. Yohanes memiliki tugas juga yang demikian. Supaya ketika Tuhan Yesus nanti lahir, nanti kita rayakan di dalam hari Natal, maka setiap hati yang bergelombang sudah diluruskan. Tidak ada lagi kekhawatiran. Ratakan tanah yang berlubang. Artinya apa adik-adik? Ada hati yang kecewa, ada yang hati yang penuh dengan kebencian. Semuanya itu harus dilepaskan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan bisa kita terima dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Ki Mas Joko akan bertanya kepada kita semuanya tentang tema kita. Tema kita adalah jadilah saksi terang kasih Tuhan. Nah, saksi itu apa adik-adik? Yuk, siapa yang bisa tahu artinya saksi? Mungkin bisa bertanya sama ayah ibunya yang di rumah.
Apa coba? Saksi. Nah, saksi adalah menceritakan sebuah kejadian atau sesuatu hal secara runtut, secara jujur. Itu adalah saksi. Adik-adik, kalau pernah melihat saksi di sebuah persidangan, mungkin dilihat dari lewat sinetron atau lewat tayangan berita di televisi. Di sana setiap saksi itu sebelum mengucapkan kesaksiannya, dia harus disumpah terlebih dahulu, adik-adik. Disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Supaya apa? Supaya apa yang dia ceritakan itu sesungguhnya. Supaya apa yang dia ceritakan itu sebenar-benarnya. Jadi bukan saksi dusta. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita juga diingatkan kembali bahwa bersaksi tentang kasih Tuhan itu adalah sebuah kesaksian yang jujur. Artinya jujur apa, adik-adik? Apa yang dialami kehidupan adik-adik semuanya, ayah, ibu, bagaimana Tuhan memberkati adik-adik lewat studi, kemudian lewat keluarga, semuanya itu benar-benar dialami dan kemudian diceritakan kepada orang lain. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kita saksikan. Nah, adik-adik, Mas Joko punya satu cerita, satu contoh tentang kesaksian. Ada seorang yang bernama Budi. Nah, Budi ini adik-adik sedang berjalan keluar rumah. Kebetulan rumahnya itu dekat jalan raya. Kemudian Budi pada waktu dia baru keluar rumah, dia menutup pagar rumahnya dan dia mulai berjalan keluar. Dia melihat seseorang yang sedang mengendarai motor, kemudian dia mengalami kejadian, yaitu tas yang dia bawa itu jatuh karena salah satu dari tali putus. Nah, Budi ini yang melihat kejadian itu, dia mau berteriak untuk memberitahukan sang pemilik tas tersebut. Tetapi karena jaraknya juga tidak terlalu dekat, maka karena pemilik tas tadi mengendarai motor juga dengan kecepatan yang tinggi, dia nggak terasa bahwa tasnya ini jatuh. Kemudian di belakangnya ada pengendara yang lain dengan bergegas kemudian mengambil tas itu dan membawanya pergi. Kemudian apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata sesaat setelah beberapa menit kemudian, ternyata pemilik tas itu baru sadar, adik-adik, kalau tasnya ternyata jatuh dan dia kembali ke arah yang sudah dia lewati. Kemudian bertemulah dengan sang anak ini yang bernama Budi. Dia bertanya, "Adik, apakah engkau melihat tas yang jatuh?" Kemudian si Budi ini bercerita, adik-adik, "Iya, Pak. Tadi waktu Bapak naik motor dengan cepat, saya melihat tas Bapak jatuh. Tetapi saat saya mau memberitahu, Bapak sudah pergi dan kedahuluan orang yang mengendarai motor juga mengambilnya di belakang Bapak." Nah, adik-adik, kemudian Bapak itu bertanya, "Kira-kira ciri-cirinya apa?" "Orangnya tinggi besar, Pak, kulitnya agak hitam, rambutnya gondrong, tidak pakai helm." Nah, apa yang disaksikan Budi ini adalah apa yang dilihat waktu kejadian itu, adik-adik. Sehingga ini contoh dari sebuah kesaksian yang jujur. Apa yang dilihat Budi, apa yang dialami Budi,
itu disaksikan, diceritakan dengan sejujurnya. Nah, kalau kembali kepada tema ini, yaitu adik-adik kita semuanya diajak untuk menjadi saksi kasih Tuhan, maka kita harus mengalami Tuhan. Kita harus mengalami kasih Tuhan supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa bercerita. Nah, yuk sekarang apa yang menjadi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Coba ditanya sama ayah atau ibunya. Ayah atau ibunya menceritakan. Terus kemudian adik-adik bisa menceritakan juga kepada teman-temannya yang lain. Contoh kebaikan Tuhan yang bisa kita sampaikan kepada orang lain pada saat ini apa adik-adik? Contohnya apa? Ya, kesehatan, betul. Ya, kesehatan. Saat ini benar-benar semua orang merasakan yang namanya kesehatan itu saja sangat mahal. Kalau saat ini kita merasa flu, kita merasa pilek, beda dengan waktu sebelum pandemi adik-adik. Kalau waktu dulu flu pilek ya biasa. Tapi sekarang ini kalau kita lagi flu atau pilek, waduh, pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Aduh, jangan-jangan aku kena COVID-19, jangan-jangan aku kena corona. Hati kita jadi bergelombang lagi. Kita sulit percaya kepada Tuhan, penyertaan Tuhan. Kuncinya apa adik-adik? Jangan lelah. Jangan lelah untuk berdoa, jangan lelah untuk sekolah minggu, jangan lelah untuk membaca firman Tuhan, jangan lelah untuk berdoa. Nah, supaya hati kita tidak berlubang, tidak bergelombang. Dan kesehatan itu akan senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Hati yang gembira apa adalah obat. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kita patut mengucap syukur bahwa saat ini kesehatan diberikan kepada kita. Kalaupun toh ada yang sakit, ingat tadi, tetap dengan tekun, jangan lelah. Ya, untuk terus mengikut Tuhan. Nah, kemudian berkat apa? Pakaian. Ya, saat ini adik-adik, pakaian yang kita miliki itu harus kita syukuri. Supaya kita nyaman menggunakannya dan percaya diri. Karena masih banyak anak-anak di luar sana yang tidak memiliki pakaian yang layak. Lebih baik lagi kalau kita bersyukur mengumpulkan pakaian yang masih layak, kemudian kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak perlu jauh-jauh, mungkin adik-adik ada di sekitar lingkungan adik-adik, ada orang-orang yang memang membutuhkan, misalkan tetangganya, misalkan saudaranya, misalkan kita memiliki sepatu yang ukurannya sudah kekecilan, kita berikan kepada mereka. Itu menceritakan, kita bersaksi bahwa Allah, Tuhan sudah memberkati orang tua kita, sudah membelikan pakaian, sepatu, dan itu kita berikan juga dengan ikhlas kepada mereka. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, contoh-contoh seperti ini yang harus kita lakukan pada saat ini. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi jangan sampai orang-orang melihat kita ini anak-anak Tuhan itu datang ke gereja, datang sekolah minggu, tetapi lingkungannya tidak merasa diberkati. Ketika ada kesulitan, kita menjadi orang pertama yang harus menolong supaya mereka melihat, oh, murid-murid Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus itu sungguh orang-orang yang sangat mengasihi. Mereka akan melihat Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Melalui apa? Melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita. Semuanya itu dikehendaki Allah. Bukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk kebaikan kita. Karena kita dididik Tuhan supaya menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita telah menerima berkat terlebih dahulu dari Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kita menjelang merayakan hari Natal penuh dengan semangat, penuh dengan cinta kasih, menjadi saksi kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan kita tetap semangat, jangan lelah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa saat ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami semuanya tentang terang kasih-Mu yang telah tercurah bagi dunia ini. Terkhususnya bagi setiap kami orang-orang yang menjadi percaya karena kabar kesukaan yang telah kami terima. Baik kami terima melalui orang tua kami, saudara kami, dan sesama kami. Dan saat ini Tuhan, giliran bagi kami menjadi saksi Kristus, menyampaikan warta baik, menyampaikan kabar terang-Mu itu kepada saudara-saudara kami yang lain. Supaya setiap orang diluruskan jalannya, supaya setiap orang datang kepadamu dengan penuh dengan kerinduan. Karena Engkau Allah yang memberi kelegaan, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang melindungi. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami garam dan terang di tengah-tengah masyarakat dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada kakak-kakak kita yang memimpin pujian. Tuhan memberkati. Adik-adik semuanya, gimana nih dengan firman Tuhannya hari ini? Pasti luar biasa kan ya? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita diminta untuk sama-sama menjadi saksi Kristus, kita menjadi saksi, menjadi bukti bahwa terang kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Nah, kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kak Lois mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri, ya. Untuk berdiri, yuk berdiri dulu. Kita mau sama-sama ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Oke, karena kita sudah sama-sama untuk mengakui, mari kita mau duduk dulu. Duduk dulu, silakan adik-adik untuk duduk. Kita mau sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Shalom. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kami telah melaksanakan sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau telah kumpulkan kami untuk bisa beribadah sekolah minggu meskipun secara online. Terima kasih buat berkat tuntunan-Mu Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang sertai setiap kami, Tuhan yang pimpin setiap kami, Tuhan agar yang kami lakukan hari ini semakin memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sendiri juga yang ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, ada pengumuman. Kalau kita mau menyambut kedatangan Tuhan, kita akan mengikuti ibadah Natal pada tanggal berapa teman-teman? 27 Desember 2020 jam 8 pagi. Bisa dilihat di channel YouTube GKJ Margoyudan. Semua adik-adik akan merasakan kasih sukacita Natal pada saat itu. Kita akan pujikan untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita pujikan tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
karena Tuhan Yesus yang mendatangkan damai untuk kita semua. Kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus memberkati.